Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan selalu rezekinya, dan dilancarkan terus segala kegiatan dan urusannya. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dulu ya. Aktifin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Hari ini aku mau bikin brownies cup. Jadi ini sebenarnya brownies yang kayak biasa aku bikin, cuma ini aku masukin ke dalam jar gitu. Nah, di sini aku udah lelehin coklat kurang lebih 30 gram. Kalau udah leleh, ini aku tambahkan dengan 50 gram margarin. Sebenarnya kemarin tuh aku mau pakai minyak goreng, tapi minyak goreng aku habis, jadi aku pakai margarin aja. Kalau udah leleh bisa didinginkan dulu. Terus di sini aku udah siapin 2 butir telur, seperempat sendok teh vanili bubuk, sejumput garam, dan setengah sendok teh cake emulsifier. Ini dikocok aja semua bahannya sampai mengembang, putih pucat dan kental berjejak. Kocok menggunakan mixer dengan speed paling tinggi. Untuk durasi pengocokannya ini tergantung sama mixer masing-masing. Nah, kalau dia udah mengembang kayak gini, ini udah cukup. Selanjutnya aku akan masukin bahan keringnya. Bahan keringnya ini aku udah siapin 50 gram tepung terigu ditambah dengan 15 gram coklat bubuk. Nah, ini sambil dimasukinnya ini sambil aku ayak supaya nggak ada tepung yang bergelindil. Aku masukin bahan keringnya ini bertahap, biasanya 2 kali ya, karena ini sedikit 2 kali. Jadi kalau udah masuk, ini aku kocok menggunakan mixer, speed paling rendah asal tercampur rata aja. Kalau udah kira-kira tercampur rata, aku akan masukin lagi sisa bahan keringnya sambil diayak, kemudian dikocok lagi menggunakan mixer, speed paling rendah asal tercampur rata aja. Nah, kalau udah, aku akan masukin bahan cairnya, yaitu DCC dan margarin yang tadi udah dilelehkan. Ini aku masukinnya sekaligus aja semuanya. Kemudian kembali aku kocok menggunakan mixer, speed paling rendah asal tercampur rata aja. Nah, ini mixernya bakal aku lepasin. Kemudian aku akan lanjut aduk menggunakan spatula. Nah, di sini aku tambahkan sekitar setengah sendok teh pasta coklat Black Forest, tapi ini opsional. Kalau misalnya teman-teman nggak mau tanpa pasta, ini juga udah enak. Cuma ini rasanya jadi lebih enak aja dan warnanya juga jadi lebih pekat. Selanjutnya aku udah siapin loyang ukuran 18x18. Untuk alasnya ini udah aku alasin pakai baking paper. Area pinggir-pinggirnya ini nggak aku oles sama apa-apa gitu ya, jadi polosan aja, nggak perlu dioles. Selanjutnya masukin adonan yang tadi udah dibuat, dan kalau misalnya udah diratakan si adonannya, nanti bisa dihentak-hentakan beberapa kali supaya gelembung udara yang terperangkap itu bisa keluar. Aku kukus kurang lebih 25 sampai dengan 30 menit di dalam steamer yang memang sudah dipanaskan sebelumnya dan sudah beruap banyak. Nah, ini kalau udah sekitar 25 sampai dengan 30 menit, aku akan buka dan bisa dicek tusuk ya, pakai tusuk gigi. Kalau misalnya tusuk giginya itu ditusukin terus dia bersih, itu tandanya udah mateng. Ini bisa diangkat dan didinginkan. Nah, ini area pinggir-pinggirnya ini bisa disisir menggunakan pisau. Maaf ya teman-teman kalau banyak banget noise. Rumah aku itu kan memang nempel-nempel gitu ya sama rumah tetangga. Nah, ini disisir aja area pinggirnya, terus dikeluarkan dan didinginkan. Oh ya, tadi untuk ngukusnya itu aku pakai api sedang cenderung kecil ya. Jadi kalau untuk pengukusan pokoknya teman-teman bisa disesuaikan aja sama kondisi steamer, kondisi kompor teman-teman gitu ya. Kalau aku tadi pakai api sedang cenderung kecil.
Browniesnya udah dingin dan ini akan aku potong. Ini pertama-tama aku bagi 3 dulu. Jadi niatnya tuh ini aku bagi 3, terus aku potong-potong, kurang lebih ini aku ngikutin garis. Cuman ini garisnya enggak, ini sih enggak rata juga. Nah ini aku potong lagi aja. Terus ini aku potong 3 lagi. Jadi mungkin kurang lebih jadi berapa ya? Kira-kira 9 ke arah kanan dan 9 ke arah bawah gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya dipotongnya kecil-kecil. Selanjutnya di sini aku menggunakan jar kaca. Biasanya nih aku pakai jar kaca ini tuh untuk bikin puding gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman gak ada, mau pakai cup yang plastik itu juga boleh. Usahain cup plastiknya itu yang bening gitu ya. Jadi supaya kuenya itu kelihatan. Untuk jar kacanya ini aku pakai yang ukurannya ini 200 ml. Aku ini beli online, biasanya ini aku pakai untuk puding gitu, dan ini ada tutupnya, jadi kayak kalau bikin puding tuh biasanya udah enak per satu kali makan gitu. Nah ini disusun aja kuenya, kurang lebih ada berapa ya, ada mungkin sekitar 7 potong. Kalau misalnya udah disusun semuanya, aku tambahkan buttercream di atasnya. Nah, di sini sebenarnya ini bisa jadi sampai dengan 6 cup gitu ya. Tapi aku bikin cuma 4, sisanya ini nanti untuk anakku kan dia kalau makan cake ini dia sukanya polosan. Nah, selanjutnya di atas buttercreamnya ini aku kasih slice strawberry. Ini aku ngasihnya nggak rata, nggak apa-apa. Mau sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting dia ada warna aja sih kalau menurut aku, dan tentu saja bikin lebih enak. Nah selanjutnya kalau ini udah dikasih slice strawberry, ini aku akan kasih cake lagi. Jadi untuk cake nya ini kurang lebih 2 tumpuk gitu ya. Kalau udah disusun cake layer keduanya, di sini aku tambahkan buttercream lagi. Sebenarnya kalau teman-teman mau pakai whipped cream ini juga boleh. Aku adanya buttercream, jadi aku pakai buttercream aja. Tapi ini juga udah enak banget. Terus bagian atasnya di sini aku kasih strawberry. Kalau misalnya mau dikasih cherry juga boleh. Dan udah deh, ini udah selesai. Ini dia brownies cupnya udah jadi. Ini enak banget rasanya dan tampilannya juga cantik ya. Kalau misalnya pakai cup yang plastik itu sebenarnya dia ada yang bagian tutupnya itu kayak cembung gitu ya. Nah ini aku akan cobain satu. Tapi ini aku bikin langsung habis sih semuanya. Kecuali yang buat anakku itu aku simpen di kotak karena orangnya tidur ya. Nah ini penampilannya cantik banget. Jadi ini juga rasanya tuh enak banget. Lembut, cake-nya ini lembut dan super nyoklat. Pokoknya ini recommended buat teman-teman bikin untuk cemilan di rumah, ataupun ini juga bisa untuk ide jualan. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa bantu like dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan wassalamualaikum.